Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah, para hadirinul hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus semua jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Aman yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena di kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah dengan harapan semua ibadah yang kita kerjakan menjadi ibadah yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyebabkan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan dengan kelompok orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kesempatan ini melanjutkan tentang pembahasan, masih dalam pembahasan keistimewaan atau fadilah dari bangun malam atau salat tahajud. Bangun malam adalah suatu ibadah yang sangat luar biasa manfaatnya bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah atau manfaat dari kita sholat malam bukan hanya akan kita dapatkan untuk kita sendiri, melainkan semua anak keturunan kita akan mendapatkan barokah manfaat dari sholat malam. Ketika kita mampu melakukan salat malam secara istiqomah, maka insyaallah dampak dari ibadah yang kita kerjakan bukan hanya akan kita rasakan sendiri, melainkan semua anak keturunan kita akan mendapatkan aliran barokah dari ibadah yang kita kerjakan di tengah malam tersebut. Kalau ulama-ulama dulu itu memang keistiqomahannya itu memang bangun malam dan sholat malam. Bahkan di dalam sebuah kitab syarah dari Arba'in Nawawi dijelaskan, ketika ada seorang mukmin yang ahli ibadah meninggal, maka Allah akan menjaga keturunannya dan keturunan-keturunannya. Artinya ketika ada orang yang ahli ibadah meninggal, maka Allah akan menjaga keturunan dari orang yang ahli ibadah tersebut, dan juga semua keturunan-keturunan ke bawah itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT karena barokah dari orang tuanya yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah, seumpama di masa hidupnya ia belum menemukan manfaat atau barokah dari ibadah yang ia kerjakan, nantinya pastinya anak keturunannya yang akan mendapatkan. Contoh ya, para alim ulama yang ulama-ulama besar, semua keturunannya dimuliakan oleh Allah. Dulu Kiai Jazuli, pengasuh pondok pesantren Peloso Kediri, ia adalah orang yang miskin, sederhana. Kiai Huda Jazuli putranya yang sekarang, pengasuh sekarang, pernah berkata, dulu di masa abah saya, abah itu tidak punya apa-apa, tapi sekarang saya apa yang tidak saya punya. Artinya apa? Barokah dari ibadah abahnya Kiai Jazuli itu mengalir ke semua keturunannya. Sekarang keturunannya menjadi orang-orang mulia semua. Artinya ketika kita menginginkan anak keturunan kita menjadi orang yang mulia, maka orang tualah atau kitalah yang sekarang harus berjuang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan anak keturunan kita sehingga anak keturunan kita akan menjadi orang yang mulia, bukan hanya mulia di dunia,
melainkan mulia di akhirat. Contoh lagi Syaunah Holil, barokah dari ibadah yang dikerjakan oleh Syaunah Holil, semua keturunannya menjadi orang mulia. Meskipun mungkin keturunan Syaunah Holil itu tidak semua mampu meniru apa yang dilakukan oleh Syaunah Holil, tapi karena aliran barokah dari orang tuanya yang ahli ibadah, maka semua keturunannya juga ikut mulia. Maka ketika kita menginginkan anak keturunan kita menjadi orang mulia, jangan hanya diajari pekerjaan saja. Karena kalau hanya diajari pekerjaan, mungkin kita sukses, anak kita belum tentu sukses. Anak kita sukses belum tentu cucu kita sukses. Tapi ketika orang tuanya orang yang ahli ibadah, bukan hanya anaknya yang menjadi orang mulia, tapi keturunannya semua akan menjadi mulia. Maka di dalam syarah Arba'in Nawawi itu sampai ada ulama mengatakan seperti ini, saya ini rajin ibadah agar hidupmu nanti menjadi orang mulia. Sampai menyatakan seperti itu kepada anaknya, saya ini rajin ibadah agar hidupmu menjadi hidup yang mulia. Soalnya itu beliau itu yakin bahwa ketika orang tuanya orang ahli ibadah, pastinya keturunannya akan menjadi mulia. Bukti sudah banyak. Contoh, kita teliti ketika ada orang yang sukses, di belakang itu pasti orang tuanya atau mbahnya yang ahli ibadah. Gak mungkin sukses itu secara instan. Ketika ada orang yang sukses, orang mulia, pasti di belakang layar itu ada orang yang ahli ibadah kepada Allah. Maka ini sebagai peringatan kepada kita dan juga ajakan kepada kita, terutama untuk saya sendiri, agar kita berusaha sekuat mungkin memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, agar kita menjadi orang mulia di dunia, mulia di akhirat, dan juga keturunan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, yaqidu syaitanu ala nasyati ra'si ahadikum idh huwa naimun salasa uqadin. Setan itu ketika kita tidur, setan itu mengikat ubun-ubun kita dengan 3 ikatan. Artinya ketika kita tidur, itu setan itu mengikat kepala kita, ubun-ubun kita dengan 3 ikatan. Summa idza fa idza staiqadha, dan ketika kita bangun di tengah malam, fadzakara ismallahi ta'ala, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, in halat aqdatun wahidatun, maka lepaslah 1 ikatan. Ketika kita tidur diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Ketika kita bangun tengah malam, kita ingat berzikir kepada Allah, lepas 1 ikatan itu. Karena memang tujuan setan agar kita tidak bisa bangun, makanya diikat. Tapi ketika kita bangun, pas kita ingat kepada Allah, lepas 1 ikatan itu. Summa idza tawaddaa, dan ketika kita berangkat ke kamar mandi, kita wudu, maka in halat aqdatun saniyah, maka lepaslah ikatan yang kedua. Kimon montangi paste dung boleh bakun 2 nika angin lekak aku. Atau ke kamar mandi tapi keng antara kami gitu bakun nika. Mau sampai wudu nih kalau lucol nih kan. Artinya ikatan kedua itu akan lepas ketika kita ke kamar mandi, kita wudu baru lepas. Mungkin ke kamar mandi akame tedung boleh. Ini kalau lucol nih. Summa idza shollat, dan ketika kita sudah melakukan salat malam, in halat aqdatun salisatun, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyiton, maka orang itu bangun pagi akan menjadi orang yang semangat bangun paginya. Timur amal pujung malam, pulang pun semangat, fresh, akal itu juga fresh, pikiran jernih dan cemerlang ketika orang itu melakukan sholat malam. Karena memang ada penelitian, orang yang sering sholat malam itu akan mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Orang yang istimewa, orang yang sering istiqomah sholat malam akan mempunyai kecerdasan yang
di atas rata-rata. Karena ada penelitian dokter, ketika kita dalam keadaan sujud, itu di otak itu ada aliran cairan yang membersihkan otak. Ketika kita sujud tengah malam, makanya dianjurkan agar kita sujud tengah malam itu sujud dengan lama, agar otak ini dicuci bersih. Itu penelitian dokter, bukan, makanya di syariat itu dianjurkan. Ternyata diteliti, ketika kita sedang sholat malam, kita dalam keadaan sujud, itu ada aliran yang mengalir ke otak kita untuk membersihkan otak kita. Dan ketika itu terus menerus kita lakukan, maka kita akan mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Orang yang istiqomah sholat malam akan mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Wa illa, dan apabila tidak bangun, maka bala syaitanu fi udunaihi, setan itu mengencingi telinganya. Orang tidur tengah malam nggak bangun, itu dikencingi oleh setan. Kupingnya itu di telinganya itu dikencingi oleh setan. Maka usahakan kalau bisa kita meskipun hampir subuh sebentar, kita usahakan kita bangun. Atau kalau sekiranya tidak bisa, jam 12 malam sebentar, meskipun kita berwudu, kita sholat 2 rakaat, usahakan kita bangun agar hidup kita bisa menjadi orang yang mulia di dunia sampai akhirat. Karena kalau kita hanya mengandalkan fisik, kebanyakan orang sampai sepuluh oleh apa lagi. Makanya bekerja itu jangan hanya mengandalkan fisik, andalkan doa. Maka ada di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan, terkadang orang itu sibuk mencari rizki di bumi, akan tapi rizki itu ada di atas langit. Artinya apa? Ketika kita hanya sibuk mengandalkan kerja usaha di bumi, tapi kita lupa untuk berdoa kepada Allah, kengkarilah sesuatu. Maka di situ dijelaskan, terkadang orang sibuk mencari rezeki di bumi, akan tapi rezeki itu di atas langit. Artinya apa? Allah yang menentukan rezeki kita. Terkadang akal kita yang sudah tidak mampu, tapi Allah ketika berkehendak akan membuat apa yang kita inginkan akan terjadi, terlaksana. Bahkan ada sebuah kiai yang menyatakan, kalau ingin cari urusan harta yang banyak, itu carilah di atas jam 12 malam. Pernyataannya seperti itu. Kalau ingin harta yang banyak, tapi ingin urusan harta ini, sebenarnya bukan tujuan itu. Tapi kadang orang awam itu mau iming-iming nikah, mau semangat pun. Beri iming-iming. Ketika kita ingin rezeki yang banyak, maka carilah di atas jam 12 malam. Di situ, kayak itu pernyataan dari seorang kiai. Sebenarnya itu pernyataan itu agar kita semangat. Yang tujuan kita ingin sukses itu loh, biar semangat. Kalau ingin harta yang besar, yang banyak, carilah di atas jam 12 malam. Soalnya kalau carinya siang hari itu fisiknya capek, hasilnya tetap kecil. Tapi kalau nyarinya di atas jam 12 malam, fisik gak begitu capek, dapatnya besar. Nah, maka itu ada seorang kiai seperti itu. Ternyata memang beliau meskipun secara zahir tidak bekerja, tapi mobilnya banyak. Itu buktinya. Makanya kalau mencari rezeki itu carilah di atas langit. Maksudnya apa? Bukan hanya mengandalkan fisik di dunia, di bumi, tapi kita banyak berdoa kepada Allah, lebih-lebih di tengah malam. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah berkata, idza kana awwalul laili, ketika di awal malam, nada munadin min tahtil arsy, ada suara yang memanggil dari bawah arasy. Ketika awal malam seperti sekarang, ada suara yang memanggil dari bawah arasy, tapi kita enggak dengar. Kata suara tersebut, ala liyakumul abiduna, marilah, bangunlah kalian, marilah laksanakan sholat, hai orang-orang yang ahli ibadah. Fayakumuna, maka orang-orang yang ahli ibadah itu melakukan ibadah, wa yusalluna, dan mereka sholat.
Summa yunadi munadin fi syatril lail. Kemudian ada suara di pertengahan malam, ketika di atas jam 12 malam itu ada suara lagi. Di awal malam ada suara, di pertengahan malam jam 12 malam ke atas ada suara memanggil lagi. Kata suara tersebut, ala liyakumul khaifuna alladzina yutiluna qiyamahum fis sholati ila sahar. Marilah, bangunlah wahai orang-orang yang takut kepada Allah, alladzina yutiluna qiyamahum fis sholati ila sahar, orang-orang yang memperpanjang salatnya ila sahar sampai waktu sahur, dari jam 12 malam sampai sahur. Tsumma yunadi munadin, kemudian setelah itu ada suara lagi yang memanggil, ala liyakumul mustaghfiruna, ayo bangunlah orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah. Fayakumuna, maka mereka bangun, fayastaghfiruna, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di akhir malam, orang yang bertobat kepada Allah, orang yang ibadah, semua bangun. Wa idza tala'al fajru, dan ketika fajar telah terbit, subuh, yunadi munadin, kemudian ada suara lagi, ala liyakumul ghafiluna, ayo bangunlah wahai orang-orang yang lalai kepada Allah. Itu ketika sudah adzan subuh, itu apalagi sampai enggak sholat subuh. Itu ketika orang bangun adzan subuh itu sudah dianggap al-ghafilun, ala liyakumul ghafilun, ayo bangunlah orang-orang yang lalai kepada Allah. Fayakumuna min firashi, maka mereka bangun dari tempat tidurnya, kal mauta yusyaruna min kuburihim, seperti orang-orang yang meninggal yang dibangkitkan dari kubur mereka. Itu ketika sudah adzan subuh, apalagi subuhnya kesiangan atau enggak sholat subuh. Maka orang yang ahli ibadah adalah orang yang bangun di sepertiga, seterlambat-lambatnya itu di sepertiga malam. Makanya sulit kalau orang pingin jadi orang mulia, jadi orang sukses, tapi tidak pernah bangun malam, itu sulit. Kalau orang pingin mulia dunia akhirat, maka bangunlah tengah malam. Sebenarnya terkadang kita ini lebih percaya kepada akal. Kita bekerja dari pagi sampai sore, kita mampu. Kita mampu kan, pagi sampai sore kita mampu. Dari jam 7 sampai jam 5, jam 4 gitu. Karena kita mengandalkan akal kita. Sebenarnya ketika kita istilahnya pola pikir kita bisa berubah, kita lebih mengandalkan bangun malam, insya Allah hasil yang kita dapatkan bisa melebihi dari bekerja siang hari penuh, seharian penuh ini. Tapi karena kita makom kasab, kalau memang kata makom kasab tidak usah meninggalkan, kita sisihkan waktu tengah malam untuk berdoa kepada Allah agar jalan kehidupan kita dipermudah oleh Allah. Walidah, dan disebabkan hal itu, ausa Luqman Hakim berpesan ibnahu kepada putranya. Wa qala, Luqman Hakim berkata, ya bani la takun naiman waddaiku yunadi fil ashar wa anta naimun. Pesan dari Luqman Hakim kepada putranya, wahai anakku, ya bani, wahai anakku, la takun naiman, janganlah engkau tidur, waddaiku yunadi fil ashar wa anta naimun, sedangkan ayam berkokok memanggil di waktu sahur, sedangkan kamu masih dalam keadaan tidur. Pesan dari Luqman Hakim kepada putranya, wahai anakku, janganlah engkau tidur ketika ayam di waktu sahur sudah berkokok memanggilmu, kamu tetap dalam keadaan tidur. Berarti orang yang seperti itu sulit untuk mendapatkan kemuliaan. Ketika ayam sudah memanggil di waktu sahur, kita tetap masih tidur. Itu pesan. Berarti dari pesan ini menunjukkan pesan itu sangat penting. Kalau ingin menjadi orang yang mulia, bangunlah ketika waktu sahur, sebelum fajar keluar. Wa qala Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi,
qaddasa sirrahu. Dan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi beliau berkata, alaika min qiyamil lail bima yazilu anka ismul ghaflah. Alaika min qiyamil lail, laksanakan min qiyamil lail, dari salat malam, bima yuzilu anka ismul ghaflah, dengan ukuran yang bisa menghilangkan darimu kamu akan masuk dalam kategori ismul ghaflah, orang yang lalai kepada Allah. Pesan dari Muhyiddin bin Arabi, Ibnul Arabi, bangunlah malam kamu dengan seukuran waktu yang ukuran itu bisa menghapusmu dari kelompok orang yang lalai kepada Allah. Seberapa waktu itu yang bisa menghapus kita tergolong dari kelompok orang yang lalai? Wa aqallu dzalika bi asyri ayatin ay fi shalah. Ukuran paling sedikitnya kita terhapus dari golongan orang yang lalai kepada Allah adalah seukuran membaca 10 ayat ketika kita sholat malam. 10 ayat Quran. Ketika bangun malam kita baca 10 ayat Quran, berarti kita terhitung dari orang yang tidak lalai kepada Allah. Itu pesan dari Syekh Ibnul Arabi. Wa kadza an Abdullah bin Umar, dan juga dikatakan dari Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar. Wa kadza an Abdullah bin Umar bin As, dan juga dikatakan dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As, bukan Abdullah bin Umar. Annahu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, man qama bi asyri ayatin fi sholati lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholat malam dan membaca 10 ayat Al-Quran dalam sholatnya sampai ukuran 10 ayat, maka lam yuktab minal ghafilin, orang tersebut tidak tercatat sebagai orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi mi'ati ayatin, dan barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat di dalam sholat tengah malam, kutiba minal qanitin, maka orang itu tercatat tergolong dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayatin, dan barang siapa yang sholat malam dengan membaca 1000 ayat, ukuran 1000 ayat Quran, maka kutiba minal muktsirina thawaban, maka orang tersebut tergolong tercatat dari orang-orang yang memperbanyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kaman tasaddaqa bi sab'ina alfi dinarin, orang tersebut disamakan dengan orang yang bersedekah dengan 70.000 dinar. Pas berapa ya kalau begitu? Itu ketika malam sholat sampai membaca ukuran 1000 ayat, maka disamakan dengan orang yang bersedekah dengan 70.000 dinar. Orang yang sholat malam itu dicatat orang yang bersedekah, maka sedekah itu akan mengundang rizki. Orang yang lama sholat malam itu diibaratkan bersedekah. Sedekah itu menarik rizki. Pastinya orang yang sholat malam itu akan ditambahkan rizkinya oleh Allah, karena pahalanya sama dengan bersedekah. Kan sedekah itu di dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, itu diumpamakan satu bijian padi atau jagung. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilah, dan itu ditanam menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu tangkainya berbuah 100. Itu orang yang bersedekah itu ibaratkan menanam satu bijian, dan satu biji itu tumbuh 7 tangkai, dalam satu tangkainya berbuah 100, berarti menjadi 700. Makanya orang yang gemar bersedekah, insya Allah rizkinya tambah banyak, bukan tambah melarat. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, mana kosomalun min sedekatin bal yasdad 3 kali. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah dan bertambah. Orang yang rajin sedekah tidak akan tambah melarat, bahkan
tambah dimudahkan rezekinya oleh Allah. Dan orang yang tidak mampu bersedekah sholat malam itu sama dengan bersedekah. Makanya orang yang sholat malam itu juga mengundang rezeki, karena pahalanya sama dengan bersedekah. Bahkan di sini sampai dengan 70.000 dinar. Kalau dijumlahkan rupiah berapa itu? Bisa jutaan itu. Ini diantara fadilah keistimewaan dari melakukan salat malam. Hukiyah, diceritakan ada sebuah kisah. Anna Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam marra yauman birajulin, suatu ketika lewat di sisi seorang laki-laki, wa huwa yusalli ma'a khudu'in wa khusyu'in, orang tersebut salat dengan khusyuk dan khudu'. Faqala, kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, ma ahsana salatu, ya Allah, alangkah baiknya salat orang ini. Ya, salat dengan khusyuk dan khudu'. Qala Allah taala, kemudian Allah menjawab dari apa yang diadukan oleh Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, lau shalla fi kulli yaumin wa lailatin alfa rak'atin. Ya Musa, andaikan seseorang salat dalam sehari semalam 1000 rakaat, wa a'taqa alfa raqabatin, dan ia memerdekakan 1000 budak, wa shalla ala alfi janazatin, dan ia mensolatkan 1000 jenazah, wa hajja alfa hajjatin, dan ia melakukan haji 1000 kali haji, wa ghaza alfa ghazwatin, dan ia berperang membela agama Allah 1000 kali perperangan, lam yanfa'hu, maka semua itu tidak bermanfaat bagi orang tersebut, hatta yu'addi zakata malihi, sehingga orang itu mengeluarkan zakat dari hartanya. Orang ngaji ibadah, orang pokoknya semua macam ibadah dikerjakan, dan semua ibadah yang dikerjakan itu belum manfaat selama ia belum menunaikan kewajiban zakat yang diwajibkan kepada dirinya. Itu firman Allah kepada Nabi Musa. Karena kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sebuah hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya, cinta dunia itu ra'su kulli khati'atin, adalah awal dari semua kerusakan. Karena ketika orang itu tidak mau menunaikan zakatnya yang diwajibkan kepada dirinya, itu tanda bahwa ia adalah hubbud dunya, orang yang cinta dunia. Karena zakat itu adalah hak orang lain, fakir miskin. Ketika tidak kita keluarkan, berarti kita mengambil hak orang lain, meskipun itu punya kita sendiri. Maka itu sebagai tanda adalah dari hubbud dunya. Wa man uzzakah, adapun orang yang tidak mau menunaikan zakat, yansya'u min hubbid dunya, hal tersebut timbul dari rasa cinta urusan dunia. Sudah milik orang lain masih belum diberikan, itu berarti hubbud dunya. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, man hafadha minkum ala salati haitsu ma kana wa aina ma kana, jaza ala siratikal barkil khatib ma'a wali zumratin minas sabiqin. Barang siapa dari kalian yang menjaga sholatnya haitsu makanah, bagaimanapun keadaannya, wa aina makanah, dan dimanapun ia berada, kana jaza ala siratikal barikil khatif, maka orang tersebut nanti akan melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar, ma'a awwali zumratin minas sabiqin, bersama dengan kelompok-kelompok orang yang pertama kali melewati siratal mustaqim dan masuk ke surga. Wajah yaumal qiyamati, dan kelak akan datang di hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, mukanya bersinar seperti malam, seperti bulan purnama. Wa kana lahu bi kulli yaumin wa lailatin kajri alfi syahidin, dan orang tersebut setiap harinya mendapatkan pahala seperti pahala 1000 orang yang mati syahid. Orang yang memang menjaga sholatnya, sangat disiplin dalam urusan ibadah kepada Allah, di samping akan mendapatkan kemuliaan dunia, lebih-lebih nanti kemuliaan di akhirat. Maka sesibuk apapun kita dalam bekerja, jangan sampai meninggalkan ibadah. Karena ketika kita sudah berani meninggalkan ibadah, maka kehidupan kita pun akan hancur. Karena
contoh gini, ketika kita menginginkan kita menjadi orang yang sukses, orang yang mulia, tapi kita jauh dari zat yang memberi kemuliaan itu, maka jalannya sudah tersesat. Orang ingin sukses, orang ingin mulia, tapi jauh dari zat yang memberi kemuliaan, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah salah jalan. Ibaratkan kita pingin es, tapi kita jauh dari orang yang biasa buat es, nggak mungkin dapat es karena kita jauh. Begitu juga ketika kita menginginkan kesuksesan, kemuliaan, tapi kita jauh dari zat yang memberi kemuliaan itu, berarti sudah salah jalan, tidak akan pernah ketemu karena kita jalannya sudah salah. Karena ketika kita menginginkan kesuksesan dan kemuliaan dunia akhirat, maka marilah kita mendekat kepada zat yang memberi kemuliaan dan kesuksesan itu. Insya Allah hidup kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, sukses dunia sampai akhirat. Amin, amin. Mungkin sampai ini dulu, karena sebentar lagi sudah Isya. Sebelum Isya mungkin ada pertanyaan.